Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali kita di channel yang menarik ini, UI Watch Plus. Kali ini kita hadirkan tamu istimewa kita, tokoh yang seru sekali, yaitu Bang Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih diundang, Pak. Masya Allah. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja terkait dengan berbagai peristiwa yang baru-baru ini viral ya di media. Dan kita akan mencoba untuk mengupas masalah yang ada. Tentu saja dari orang yang memang punya kompetensi di situ. Jadi begini, waktu itu Rabu lalu itu para siswa Sespim Polri itu berkunjung ke Solo, ke rumah Pak Jokowi. Masyarakat sibuk ramai dengan berbagai macam komentar dan plus minus lah pro kontra. Nah, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari figur yang tahu betul tentang kejadiannya. Bang Rabo, gimana Bang, komentar Bang? Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah mendengar berbagai tanggapan publik mengenai peristiwa itu, beberapa kawan juga itu menghubungi kami, kita bertanya. Tapi berkali-kali saya sebutkan, ini berdasarkan pengalaman kami sendiri yang tahun 2003 itu juga pernah mengalami pendidikan di Sespimen Polri. Di tempat yang sama. Iya. Jadi di situ memang ada suatu mekanisme, kalau kami dulu ya, nggak tahu, mudah-mudahan tidak berubah, mudah-mudahan sama dengan yang barusan itu. Ada program memang tiap minggu bagi siswa-siswa setelah melewati sekian bulan untuk dikirim program mendatangi pejabat-pejabat negara untuk mendapatkan masukan dari beliau tentang topik-topik sesuai dengan kondisi terkini. Ya. Jadi menanggapi kejadian itu, saya pikir kedatangan mahasiswa Sespimen ke Solo itu mungkin saja merupakan bagian dari program pendidikan untuk mendatangi pejabat yang kebetulan salah satunya sasaran mereka adalah Pak Jokowi. Kemudian disikapi oleh berbagai publik dan sebagainya. Jadi hampir bisa dipastikan kalau menurut kami dalam hal ini Pak Jokowinya pasif, hanya sebagai penerima tamu. Jadi bukan beliau yang ngundang, bukan? Saya rasa tidak. Nah, kegiatan siswa itu mendatangi Pak Jokowi sebagai mantan presiden, mungkin ingin bertanya bagaimana pengalaman beliau dan sebagainya dalam menghadapi masalah-masalah di negara yang berkaitan dengan keamanan, gitu. Namun hal tersebut disikapi dengan berbagai pihak yang menyatakan bahwa mempertanyakan tingkat kesensitifan Sespimen dalam menghadapi situasi terakhir sekarang ini. Kita tahu di publik, di media banyak sekali cerita tentang Pak Jokowi. Di sini kami sebagai senior Polri yang sudah pensiun, rekan-rekan senior purnawirawan juga banyak yang mempertanyakan mengapa Sespimen kurang sensitif dalam menghadapi isu perkembangan informasi yang ada di media. Sehingga dampaknya itu merugikan Polri. Jadi mekanismenya gini, Bang. Itu siswa-siswa, kelompok pelajar itu mengajukan proposal, biasanya itu kepada lembaga pendidikan, mau ke pejabat mana. Nah, kita tahu bahwa salah satu siswa adalah mantan Korspri mungkin ya, dari Pak Jokowi pada waktu presiden. Mungkin punya kedekatan, punya akses, mengajak ke sana. Itu wajar kalau siswa yang mengajukan, namanya proposal ya. Tetapi disayangkan mengapa Sespim Pen Polri kurang sensitif yang mengizinkan
rombongan siswa itu ke sana. Maksudnya abang waktunya gitu? Ya, mengizinkan ke sana. Iya. Oh. Bukan salah mengizinkan siswa untuk ketemu Pak Jokowi, nggak salah. Tetapi kurang sensitif. Akibatnya dampaknya justru yang sekarang terjadi, seakan-akan publik menilai Polri yang diwakili Sespimen itu seolah masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang menurut saya keliru. Seharusnya bukannya tidak boleh, tetapi kan masih banyak yang lain. Satu. Yang kedua, betul katanya Pak Saroni yang dari Nasdem itu cerita, kenapa sih mesti dipublikasi? Nah, kegiatan seperti itu dulu kami alami juga bertahun-tahun, nggak pernah menghadap aja dan tidak ada publikasi. Kalau ngetopnya pejabat-pejabat negara yang kami hadapi dulu juga ngetop semua itu dan tidak perlu ada publikasi karena itu adalah bagian dari proses belajar dan mengajar. Ya, begitu Pak. Iya, jadi poinnya seperti itu ya. Jadi menarik juga nih karena memang kemarin itu sebelumnya sempat viral ya di media bahwa beliau didatangi tamu banyak dan sempat ramai dan akhirnya ada upaya-upaya hukum dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, sekarang gini Bang, ini dulu Abang juga pernah lakukan seperti itu dan tidak dipublikasi. Jadi kira-kira apakah mungkin di periode berikutnya juga pasti ada seperti itu Bang? Selalu ada? Tentunya dari kejadian demi kejadian, Polri pun mengambilnya sebagai salah satu pengalaman. Ya, ambil hikmahnya. Ambil hikmah, pengalaman guru terbaik, untuk lebih sensitif terhadap isu-isu yang sedang bergulir secara nasional, untuk tidak semakin membuat Polri semakin menjadi objek yang disalahartikan. Dan saya bisa hampir pastikan, seluruh kegiatan siswa yang ada di Sespimen itu sistem perizinannya tidak harus sampai selalu diizinkan oleh Mabes Polri. Jadi Kapolri nggak tahu tuh? Kalau menurut saya itu perizinan untuk siswa berangkat tiap minggu menghadapi beberapa pejabat tertentu itu tidak sampai ke level Mabes Polri. Oh gitu. Tidak, itu hanya kebijakan internal di Sespimen saja. Begitu Pak. Oke, luar biasa. Jadi ini menarik ya. Jadi kita sekarang mendapatkan berita ya, informasi yang akurat dari figur yang memang mengetahui betul seperti apa sebenarnya terjadi. Jadi teman-teman semua, kita juga harus menilai sesuatu itu berdasarkan, jadi istilahnya kita harus tabayun dulu gitu ya. Apalagi sesuai dengan slogan UI, yaitu kita harus menjunjung tinggi slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan Bang. Jadi kali ini kita mencoba mencari apa sih sebenarnya yang terjadi itu. Ya. Dan Abang sudah menyampaikan sejujurnya apa adanya, dan beliau juga, kita tahu beliau siapa ya. Beliau ini sudah sangat terkenal, tapi beliau ini hari ini menyampaikan fakta yang benar-benar di luar dugaan, terus saja. Tapi inilah ya, jadi kami hari ini mencoba untuk kembali menyampaikan bahwa semua peristiwa itu hendaknya kita perlu mempelajari dulu, tabayun dulu sebelum kita memutuskan atau mengambil merespon atau komentar, sehingga tidak sampai menjadi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Itu yang penting. Mungkin Bang Napu ada closing statement, silakan. Untuk adik-adikku di Polri, hati-hati dalam menyikapi perkembangan situasi yang ada di media akhir-akhir ini. Kita di Polri sudah cukup banyak menderita dibully karena salah malpraktek anggota di bawah yang kurang sensitif. Saya yakin tidak ada yang mau menghancurkan Polri, tetapi kurangnya sensitivitas tadi itu dapat membuat Polri semakin dapat merek negatif dari publik. Mari kita berpikir sebelum bertindak, tanya kiri kanan, dan lakukan langkah yang terbaik. Kami seniormu, para purnawirawan, semua tetap ingin Polri menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih. Luar biasa. Jadi inilah suatu nasihat dari senior Polri dan menyampaikan fakta apa adanya.
Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, kita tetap monitor We Watch Plus kali ini dengan tamu yang kehormatan kita, Bang Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancikan berita